teman-teman, selamat datang lagi di channel dosen kita. Hari ini kita akan membahas tentang rumusan masalah dan tujuan penelitian. Namun sebelum itu, jangan lupa klik like, share, komen, serta subscribe channel dosen kita agar teman-teman selalu dapat update mata pelajaran terbaru yang tidak kalah menariknya. Baik, mari kita bahas tentang bagaimana sih cara merumuskan masalah dalam penelitian. Sebelumnya kita akan menjelaskan apa sih rumusan masalah dalam penelitian. Rumusan masalah dalam penelitian adalah masalah yang akan menjadi objek penelitian yang akan diteliti untuk mengetahui faktor-faktor penyebabnya, kemudian mencari alternatif penyelesaiannya, dan kemudian membuat kesimpulan sesuai konteks permasalahan yang sedang diteliti. Oleh karena itu, sebuah penelitian itu dimulai karena adanya suatu masalah. Nah, di sini ada sumber masalah dalam penelitian. Jadi ada beberapa yang bisa menjadi sumber dari masalah yang bisa diteliti. Pertama, pengalaman pribadi, keterangan yang diperoleh secara kebetulan, kerja dan kontrak profesional, pengujian dan pengembangan teori yang ada, analisis literatur profesional dan hasil-hasil penelitian sebelumnya, laporan masyarakat, keluhan pasien, atau diskusi ilmiah dan seminar keilmuan. Hal-hal tersebut bisa menjadi sumber masalah dalam penelitian. Selanjutnya, cara merumuskan masalah. Ada beberapa syarat tentang bagaimana merumuskan masalah yang baik ketika ingin melakukan penelitian. Yang pertama yaitu masalah harus dikemukakan dalam kalimat tanya atau bersifat interrogatif. Seperti nanti saya akan beri contohnya. Yang kedua, rumusan hendaknya bersifat khas dan tidak bermakna ganda, tidak ambigu ya masalahnya ini. Nah, di sini ada judul penelitian, contohnya pengaruh jenis kelamin terhadap prestasi belajar siswa SMPN Arjasa kelas 3 pada mata pelajaran bahasa Inggris. Seorang peneliti, contohnya di sini menuliskan masalah penelitian sebagai berikut. Apakah jenis kelamin mempengaruhi prestasi belajar siswa SMPN Arjasa kelas 3 pada mata pelajaran bahasa Inggris? Nah, ini yang dimaksud dengan bersifat interrogatif ya. Jadi dalam bentuk pertanyaan. Masalah dalam penelitian itu ditulis dalam bentuk pertanyaan. Nah, sekarang kita lihat apakah masalah penelitian tersebut sudah tepat atau belum. Nah, masalah penelitian tersebut kurang efektif karena kata mempengaruhi masih ambigu, di mana kata tersebut bisa berarti pengaruh positif atau pengaruh negatif. Maka, sebaiknya masalah penelitian tersebut ditulis sebagai berikut. Apakah siswa perempuan SMPN Arjasa kelas 3 memiliki prestasi yang lebih tinggi daripada siswa laki-laki dalam mata pelajaran bahasa Inggris? Nah, di sini baru jelas, tidak ambigu, karena kita nanti dalam penelitiannya itu akhirnya akan mengukur dan membandingkan prestasi belajar siswa perempuan dan siswa laki-laki. Dan pertanyaannya harusnya apakah prestasi siswa perempuan itu lebih tinggi daripada siswa laki-laki? Nah, jawabannya nanti ada dalam penelitian tersebut. Yang berikutnya, syarat merumuskan masalah. Bila terdapat banyak pertanyaan penelitian, maka harus ditanyakan secara terpisah. Contoh judul penelitiannya yaitu penggunaan media visual untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada pembelajaran bahasa Inggris. Masalah penelitiannya ini ada 2, jadi harus ditanyakan secara terpisah. Contohnya, apakah siswa yang belajar bahasa Inggris menggunakan metode media visual memiliki nilai lebih tinggi daripada siswa yang belajar menggunakan metode biasa? Bagaimana respon siswa terhadap penggunaan media visual pada pembelajaran bahasa Inggris? Sorry ya, ini ada tanda tanyanya di belakang
Harusnya ada tanda tanyanya di belakang. Nah, yang keempat, cara merumuskan masalah itu yaitu rumusan hendaklah padat dan jelas, tidak bertele-tele. Yang kelima, rumusan masalah harus berisi implikasi adanya data untuk memecahkan masalah. Contoh masalah penelitiannya yaitu apakah mahasiswi semester 6 MPI Stika lebih cantik dibandingkan dengan mahasiswi semester lainnya? Keterangannya, kata cantik dalam masalah penelitian tersebut tidak bisa dihitung dengan data karena cantik didasarkan pada penelitian subjektif atau relatif. Oleh karena itu, masalah tersebut tidak bisa digunakan dalam penelitian. Sudah saya jelaskan tentang macam-macam variabel di pertemuan sebelumnya ya. Jadi kata cantik ini tidak masuk dalam variabel yang bisa diukur. Jadinya ini tidak tepat untuk digunakan dalam penelitian. Yang selanjutnya yaitu nomor 6, perumusan masalah haruslah dibatasi lingkupnya sehingga memungkinkan penarikan simpulan yang tegas. Kalau disertai rumusan masalah yang bersifat umum, hendaknya disertai penjabaran-penjabaran yang spesifik dan operasional. Biasanya dalam penelitian itu ada kata kunci. Nah, di situ kata kunci itu dijelaskan, ada sedikit penjelasan tentang ruang lingkup tentang penelitian tersebut. Yang ketujuh yaitu jawaban yang diharapkan pada rumusan masalah tidak hanya menjelaskan informasi tentang variabel yang digunakan, namun jawaban tersebut harus mampu menjelaskan hubungan antar variabel yang digunakan. Contoh judul penelitiannya yaitu metode mengajar bahasa Inggris di kelas 3 SMPN Arjasa. Masalah penelitiannya, bagaimana metode mengajar bahasa Inggris di kelas 3 SMPN Arjasa? Sorry, ini harusnya ada tanda tanya lagi ya di belakang, karena masalah penelitian itu harus berbentuk interrogatif, jadi harusnya ada tanda tanya di belakangnya. Mari kita lihat apakah masalah penelitian tersebut sudah tepat apa belum. Masalah penelitian tersebut kurang efektif karena hanya akan menjelaskan tentang metode mengajar seorang guru tanpa menghubungkan antara metode dengan pembelajaran bahasa Inggris. Jadi bagaimana seharusnya masalah penelitian yang lebih tepat? Jadi masalah penelitian tersebut sebaiknya diubah menjadi metode mengajar apa yang mampu meningkatkan hasil belajar siswa kelas 3 SMPN Arjasa pada pembelajaran bahasa Inggris. Jadi sebaiknya masalah penelitian itu menghubungkan antara metode pembelajaran dan pembelajaran bahasa Inggris. Nah, selanjutnya setelah kita menulis atau menyusun masalah penelitian, biasanya dalam penelitian itu ada tujuan penelitian. Bukan biasanya ya, harus ada masalah penelitian, selanjutnya tujuan penelitian. Apa sih tujuan penelitian itu? Pada dasarnya tujuan penelitian adalah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan dalam suatu rumusan masalah atau untuk mengembangkan pengetahuan. Oleh karena itu, tujuan penelitian harus sesuai atau sinkron dengan masalah yang telah dirumuskan. Jadi, jika kita menuliskan masalah penelitiannya itu ada satu, maka tujuan penelitiannya itu juga harus satu. Kalau masalah penelitiannya ada dua, maka tujuan penelitiannya juga ada dua, dan seterusnya. Karena harus sinkron antara masalah penelitian dan tujuan penelitian. Selanjutnya, kriteria tujuan penelitian itu minimal mencakup 3 hal. Yang pertama, tujuan dinyatakan secara jelas dan operasional. Yang kedua, tujuan diarahkan sesuai dengan rumusan masalah. Yang ketiga, memberi arah tentang sasaran yang ingin dicapai. Contoh masalah penelitiannya ini sebagai berikut. Apakah siswa perempuan SMPN Arjasa kelas 3 memiliki prestasi yang lebih tinggi daripada siswa laki-laki dalam mata pelajaran bahasa Inggris? Jika masalah penelitiannya itu seperti itu, maka tujuan penelitiannya untuk mengukur
pengaruh jenis kelamin siswa kelas 3 SMPN Al-Jasa terhadap hasil belajar bahasa Inggris. Nah, ini kan masalah penelitiannya ada satu, maka tujuan penelitiannya juga ada satu. Nah, demikian tentang pembahasan tentang rumusan masalah dan tujuan masalah. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silakan kalian cantumkan di kolom komentar. Nanti kalau ada kesempatan saya